walladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar dan kafir, amal usaha mereka, ini ladang usaha mereka, bagaikan apa? Bagaikan fata morgana di tengah-tengah padang yang luas. Jadi Allah gambarkan bagaimana usaha orang-orang kafir walaupun besar, banyak pembelanya, tapi Allah gambarkan taubahnya mereka bagikan bayang-bayang fata morgana di tengah-tengah padang yang luas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita di bawah naungan Al-Quran di Masjid Al-Mahdi yang merupakan salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak untuk satu kelompok maupun golongan, tapi dengan nama rumah Allah menaungi semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini insya Allah kita akan merenungkan beberapa ayat dari surah An-Nur. Dimulai dari ayat 34. Kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيد. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada ayat-ayat yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita hakikat yang amat-amat besar. Untuk menjelaskan hakikat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita beberapa perumpamaan. Dengan perumpamaan-perumpamaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan hal-hal yang abstrak, yang maknawi dalam gambaran yang konkret. Karena beda seorang kalau memahami sesuatu hanya dengan pikiran, tapi kalau dia menyaksikan langsung contoh dan perumpamaannya, itu akan lebih meresap ke dalam hati. Nah, ungkapan semacam ini banyak dalam Al-Quran, yaitu menggambarkan hal-hal yang abstrak, yang bersifat maknawi dalam gambaran yang konkret yang bisa disaksikan oleh mata, hingga dia betul-betul memahami maksud tujuan dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan. Pertama-tama Allah berfirman, walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat. Kita tahu dalam bahasa Arab walaqad, lam di sini untuk menunjukkan taukid, untuk menunjukkan penegasan dan penguat. Qad juga yang dikenal dengan harfu tahqiq juga menunjukkan arti yang sama. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian ayatin mubayyinat, ayat-ayat yang memberikan penjelasan, penerangan yang sejelas-jelasnya. Wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum, juga kami menurunkan kepada kalian pada apa yang kami turunkan perumpamaan-perumpamaan bagi orang-orang sebelum kalian. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan juga
petuah, nasihat, bimbingan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, dan kitab ini hadirin sekalian mengandung 3 makna yang amat penting yang berhubungan dengan kehidupan kita. Di mana di tengah-tengah kehidupan kita Allah menurunkan ke muka bumi ini kalau tanpa memberikan penjelasan dan penerangan, niscaya membuat kita dalam keadaan bingung, terombang-ambing, tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Tapi kalau keterangan penjelasannya tidak jelas, bersifat ambigu, niscaya akan membuat kita apa? Juga berbeda-beda, berselisih dan bertentangan. Oleh karena itu kita jumpai banyak pendapat para ulama yang berbeda-beda melahirkan akhirnya kelompok, golongan, mazhab dan sekte yang lebih mengerikan. Mereka berfanatik kepada apa? Kelompok, golongan maupun mazhab mereka lebih daripada keterikatan mereka dengan Al-Quran dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah terangkan, sungguh kami telah menurunkan bagi kalian ayat-ayat yang memberikan penjelasan, penerangan yang sejelas-jelasnya. Demikian pula kami telah menurunkan bagi kalian perumpamaan dari orang-orang sebelum kalian, bagaimana umat-umat yang menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajat mereka dan muliakan mereka, sedangkan mereka-mereka yang ingkar terkena hukuman dan sunnatullah. Bukan hanya mereka mengalami kemerosotan, kemunduran, pada akhirnya juga mereka mengalami kehancuran, dan pembicaraan mengenai mereka hanya pembicaraan dan sejarah tutur yang buruk yang menceritakan contoh-contoh yang buruk bagi umat-umat yang sama sekali tidak menghormati dan menyambut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu melalui perumpamaan-perumpamaan ini lahirlah yang dinamakan hukum sejarah, sebab bangkitnya dan jatuhnya satu bangsa. Kalau seandainya kita mau mempelajari hadirin sekalian hukum sejarah ini yang merupakan sunnatullah yang berlaku pada umat sebelum kita, berlaku juga pada kita semua, kita akan dapat menghindari penyebab kehancuran, kemunduran umat-umat terdahulu. Dan kita akan mengikuti dan berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh umat-umat sebelum kita yang mengantarkan mereka menuju kemajuan. Dan sepanjang sejarah umat manusia di muka bumi ini bersama Nabi dan Rasul yang diutus di tengah-tengah mereka, kita temukan bagaimana umat Nuh yang ingkar dibinasakan, ditelan oleh badai dan tofan, sedangkan Allah menyelamatkan Nuh bersama orang yang beriman di dalam bahteranya. Begitu juga umat Nabi Allah Hud, itu kaum Ad, begitu pula kaum Saleh, begitu pula hadirin sekalian kaum Madian, kaum Lut. Kita saksikan bagaimana hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan menangkan orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Begitu pula yang dialami oleh Fir'aun, sosok penguasa yang memiliki kekuasaan yang benar-benar kokoh dan luas, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka disebabkan karena keingkaran mereka kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala wariskan bumi bagi Bani Israel. Tapi ketika Bani Israel ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling dari petunjuknya, kembali Allah hancurkan mereka. Saksikan bagaimana hadirin sekalian ketika Yerusalem dikuasai oleh siapa? Oleh Jarut atau Goliath, dalam perjanjian lama yang namanya Goliath, yang membuat Bani Israel terlunta-lunta kehilangan tempat kediaman mereka, anak-anak mereka atau pria-pria mereka dijadikan sebagai budak, wanita-wanita mereka dipermalukan, hingga datang Talut bersama siapa? Bersama Daud alaihi salatu wassalam yang menghancurkan mereka. Setelah itu Allah wariskan bumi bagi Daud dan Sulaiman. Tapi setelah Sulaiman meninggal dunia, yang membawa Bani Israel menuju puncak kejayaan, kembali mereka ingkar kepada Allah, meninggalkan kitab Allah,
menggantikannya dengan pelajaran-pelajaran sihir yang mereka pelajari sebagai pengganti kitab Allah. Akhirnya masuk Nebukadnezar, menghancurkan mereka, kembali memenjarakan pria-pria mereka dan mempermalukan wanita-wanita mereka, diangkut dan dibawa menuju kerajaan Babilonia. Terus hadirin sekalian, sejarah terulang. Pada masa Alexander the Great atau Alexander yang dikenal sebagai penguasa yang cukup hadirin sekalian luas kekuasaannya, juga terjadi pembantaian terhadap orang-orang Yahudi yang ingkar kepada Allah. Pada tahun 70 Masehi, Titus penguasa Romawi juga menghancurkan mereka kembali. Dan kita semua mendengar sejarah Holocaust, pembantaian Yahudi di Jerman di tangan Hitler. Walaupun dilebih-lebihkan, mengingatkan kepada kita apa yang dialami oleh mereka. Dan pada masa Nabi kita Muhammad SAW, seluruh komunitas Yahudi terusir dari Jazirah Arabia karena pengkhianatan kejahatan mereka. Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, Khaybar, semua terusir dari kota Madinah, meninggalkan tempat-tempat kediaman mereka yang tadinya mereka hidup dalam kemuliaan, tapi karena pengkhianatan mereka dan upaya mereka untuk membunuh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sungguh sayang, sedikit orang yang mau mempelajari hukum sejarah dalam Al-Quran melalui perumpamaan-perumpamaan dan kisah para nabi yang Allah ceritakan kepada kita. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan juga sebaik-baiknya nasihat bagi orang yang bertakwa. Nah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini hadirin sekalian secara umum, ya, Allah memberikan perumpamaan buat kita. Tadi disebutkan walaqad anzalna, sungguh kami telah menurunkan. Orang akan bertanya, siapa yang dimaksudkan dengan kami di sini? Allahu nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard, kembali kepada kata pengganti kami. Yang dimaksudkan dengan kami yang menurunkan ayat-ayat yang memberikan penerangan dan penjelasan adalah Allah. Siapa itu Allah, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian? Nurus samawati wal ard, yang menjadi nur yang menerangi langit dan bumi. Coba renungkan hadirin sekalian, ungkapan yang begini indah. Kita semua dapat melihat nur dengan mata kita, kan? Dapat melihat cahaya tidak? Dapat. Allah gambarkan kitab sucinya ini yang memberikan penerangan, penjelasan dan juga keterangan mengenai perumpamaan orang sebelum kita dan nasihat yang sebaik-baiknya bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala umpamakan di sini bagaikan nur yang datang dari apa? Dari Allah yang menerangi langit dan bumi beserta seluruh isinya. Bukan berarti Allah itu cahaya, karena cahaya ciptaan Allah. Matahari ciptaan Allah, dengan sendiri cahaya juga merupakan bahagian dari ciptaan Allah. Begitu juga nur yang dipantulkan oleh bulan dari cahaya matahari juga merupakan ciptaan Allah. Jadi tidak benar kalau kita mengatakan bahwa Allah itu cahaya, tapi maksud dari ayat ini, Allah adalah nur yang menerangi langit dan bumi. Apa maksud dari ungkapan ini hadirin sekalian? Kalau kita mendengar kata nur, kira-kira kesan apa yang kita rasakan? Seorang dalam kegelapan, ya, tahu-tahu hadirin sekalian, dia mendapatkan penerangan cahaya yang terang benderang di tengah kegelapan tersebut. Apa yang kita rasakan? Sebelumnya suatu gelap gulita, sama setelah datangnya nur dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegelapan kita tidak mampu untuk melihat sesuatu, membedakan sesuatu, tidak dapat memilih mana jalan yang akan mengantarkan kita menuju keselamatan. Bisa-bisa lubang, jurang, atau ancaman yang akan mengancam kita semuanya. Tapi dengan adanya nur, pandangan kita hadirin sekalian jelas melihat seluruh objek di sekitar kita. Lalu renungkan bersama-sama para jamaah sekalian. Pada saat sperma melakukan pembuahan terhadap ovum atau telur,
Siapa yang memberikan bimbingan petunjuk kepada sperma tersebut? Untuk apa? Untuk mengejar dan memburu telur. Jumlah sperma yang keluar itu jutaan hadirin sekalian. Tapi yang diizinkan untuk membuahkan telur hanya satu. Pada saat sebelum terjadi pembuahan, telur mengirimkan signal yang negatif. Sedangkan sperma hadirin sekalian mengejar telur tersebut. Begitu satu sperma masuk ke dalam telur, langsung telur tersebut hadirin sekalian tidak lagi mengirimkan signal negatif, tidak lagi menerima tamu yang datang. Kemudian siapa yang memberikan penerangan, bimbingan dan petunjuk ya? Bagi apa? Bagi sepasang itu sperma dan ovum yang telah terjadi pembuahan, untuk mulai membelah dirinya, kemudian melekat pada dinding rahim, dari sepasang membelah menjadi 4, dari 4 menjadi 8, mulai dia merajut hadirin sekalian struktur tubuh manusia, tulang-tulangnya, kemudian otot-ototnya, syaraf-syarafnya, begitu pula organ-organ tubuhnya, semua ditempatkan pada tempatnya dengan hitungan yang sempurna. Kira-kira siapa yang memberikan bimbingan petunjuk bagi makhluk-makhluk tersebut untuk bekerja di tengah-tengah kegelapan di tempat yang begitu aman? Bahkan sebelum terbentuk menjadi sperma, bagaimana hadirin sekalian, orang tua kita dari makan yang mereka makan, dari sari-sari makan yang mereka makan, menghasilkan sperma, begitu pula telur pada ibu kita semuanya. Subhanallah, keajaiban yang amat menakjubkan terjadi ketika hadirin sekalian telur menggelinding ya, pada saluran yang amat kecil yang dikenal dengan nama tuba falopi. Subhanallah, juga setelah terbentuk menjadi bayi yang sempurna, siapa yang membimbing, mengajarkan pada bayi tersebut untuk keluar dari rahim ibunya menuju hadirin sekalian ke arah panggulnya, kemudian keluar dari mulut rahim? Siapa yang memberikan bimbingan? Tidak pernah belajar sebelumnya, betul tidak? Tidak pernah kursus, tapi subhanallah bayi tersebut keluar dari rahim ibunya mengenali jalannya. Siapa yang memberikan bimbingan petunjuk? Dan ini bukan hanya terjadi pada satu orang, tapi terjadi pada kita semua yang pernah mengalaminya sebelumnya. Terjadi pada apa? Pada juga sekian banyak bayi yang lahir di permukaan bumi. Begitu juga pada bayi-bayi hewan. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, seekor kucing bukan hanya bisa menghasilkan satu anak, begitu juga kelinci. Tapi subhanallah, bagaimana kucing dan kelinci tersebut tidak pernah datang untuk memeriksakan kandungannya hadirin sekalian? Pernah nggak melakukan USG ya, untuk memeriksakan kandungannya atau memakan vitamin? Tapi subhanallah, bayi tersebut lahir, subhanallah, si kucing ya, yang menangani semua itu tanpa harus ada dokter kandungan, tanpa harus ada bidan. Tapi dia melahirkan anaknya bukan hanya 1, bisa 6, bisa 7. Melahirkan anak-anaknya, subhanallah, begitu lahir, kucing tahu cara menyalininya. Bagaimana memutuskan hadirin sekalian tali pusatnya, kemudian bagaimana membersihkan tubuhnya, dilakukan oleh kucing. Sedangkan anak manusia pada saat ini ya, di saat melahirkan anak hadirin sekalian menimbulkan heboh di rumah sakit, heboh di rumah, betul tidak? Dibantu oleh sekian banyak pembantu. Tapi kucing ya, makhluk yang kita pandang sepele dan sederhana, dia tertawa menyaksikan ibu-ibu yang melahirkan anak mereka tergopoh-gopoh hadirin sekalian dan kalang kabut. Oleh karena itu ketika dokter kandungan saya dulu, dokter kandungan yang merawat istri saya mengatakan, Ustadz, sudah banyak anaknya, mendingan diikat aja. Saya bilang, dokter kok bingung-bingung? Saya bilang, kucing melahirkan anaknya begitu banyak tanpa bingung-bingung, betul enggak? Berkaitan dengan rizkinya hadirin sekalian, pernah nggak kucing stres memikirkan rizkinya? Atau ayam stres memikirkan soal rizkinya? Pernah nggak? Pernah nggak kita jumpai ayam yang bermuram durja, melamun, kebingungan bagaimana makan besok atau lusa? Nggak ada kan? Ternyata mereka lebih beriman dibandingkan kita semua, karena mereka lebih memasrahkan hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berusaha, bukan tidak berusaha,
tapi mereka betul-betul pasrah kepada Allah. Sedangkan yang merusak kita ini apa? Pikiran kita yang memikirkan hal-hal yang jauh, yang di depan mata begitu dekat dari kita, kita tidak nikmati. Terlalu banyak hasrat, banyak keinginan, banyak pikiran, akhirnya membuat kalut hidup kita semuanya. Jadi makna nur bukan hanya memberikan penerangan, juga berarti petunjuk dan bimbingan. Dan yang Allah bimbing bukan hanya kita saja. Jangan kita beranggapan hanya manusia yang mendapatkan bimbingan Allah. Seluruh makhluk, seluruh hewan, semua mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menyaksikan sebuah pohon di bawah apa? Pohon tersebut kebetulan ditanam di bawah overstake rumah. Saya lihat pohon tersebut mulai meninggi, begitu dia akan mentok hadis sekalian, langsung pohon tersebut berbelok. Batangnya tidak lurus, tapi dia berbelok hadis sekalian. Kemudian dia tumbuh, bukan bertuburkan dengan lisplang, tapi apa? Dia langsung menepi dan tumbuh hadis sekalian ke atas. Siapa yang memberikan petunjuk pada pohon tersebut? Siapa hadis sekalian? Orang beranggapan pohon tidak memiliki perasaan. Sebetulnya pohon juga memiliki perasaan, cuma kita tidak merasakan sama sekali. Mereka juga bertasbih kepada Allah. Saya saksikan hadis sekalian, seorang yang biasa ahli dalam apa? Dalam mengembangbiakkan pohon-pohon bunga. Dia kebetulan ingin memisahkan anak pohon palem yang merah. Anak palem merah. Sudah mulai beranak. Ketika dipisahkan dia potong dulu, kemudian dibiarkan, tidak dicabut sekaligus. Lalu saya tanya, kenapa kamu nggak angkat sekaligus? Dia bilang, kalau saya angkat dua-duanya mati. Saya angkat dua-duanya mati. Jadi untuk memisahkan, kita pisahkan dulu, kita potong, tapi biarkan, jangan berpisah. Setelah beberapa lama nanti mulai dia mandiri, baru kita pisahkan. Kalau tidak, salah satunya mati atau dua-duanya mati. Apa artinya hadis sekalian? Artinya palem juga memiliki perasaan. Karena dipisahkan anaknya yang tumbuh dari dirinya, maka sewaktu dipisahkan dibiarkan dulu. Setelah hadis sekali dibiarkan, baru kemudian setelah dia mulai terpisah secara mandiri diangkat dan dipisahkan. Semua makhluk ini betul-betul hadis sekalian dalam bimbingan petunjuk cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksikan ikan-ikan di lautan. Pada saat di malam hari mereka turun untuk beristirahat, di siang hari mereka kembali keluar. Begitu juga ayam-ayam, ya, kita dengarkan suara mereka. Begitu datang waktu subuh dan cahaya, mulai mereka hadiskan mengeluarkan suara mereka. Tapi disebabkan karena polusi cahaya, suasana terang benderang walaupun di malam hari, kita saksikan ayam pukul 12 malam kukuruyuk hadis sekalian. Karena mereka beranggapan apa? Beranggapan telah subuh. Jadi Allahu nurus samawati wal ard, ini mengandung makna yang amat dalam dan luas. Allah adalah nur, ya, yang memberikan bimbingan petunjuk pada seluruh makhluk di langit maupun di bumi. Bumi yang melakukan rotasi pada sumbunya, mengitari mataharinya, jaraknya, semua hadis sekalian diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bintang-bintang yang bertaburan pada galaksinya, semua hadis sekalian dalam bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk memperjelas lagi bagi kita semua hakikat ini, bahwa alam raya semua dalam bimbingan dan petunjuk Allah dan penerangan cahayanya, lalu Allah ingin menerangkan pada kita bagaimana terangnya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin tanya pada para jamaah, kalau siang hari lagi terang benderang, kita menyalakan lampu, kira-kira bagaimana cahaya yang dipantulkan oleh lampu tersebut? Cahaya yang dipancarkan oleh lampu, katakan siapa? Wattnya sebanyak 1000 watt. Ya. Lampu sorot, ya, dengan apa? Dengan kekuatan 1000 watt, ya, dinyalakan di siang hari ketika matahari terang benderang. Kira-kira apa yang kita akan rasakan? Kalau di malam hari pada saat gelap gulita, lampu tersebut dinyalakan akan memberikan cahaya yang terang benderang. Tapi begitu di siang hari berhadapan dengan matahari, cahaya tersebut seolah-olah tidak ada sama sekali. Ini perbedaannya antara Al-Quran dengan apa?
dengan bimbingan dan petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah nur ala nur, cahaya di atas cahaya, hingga yang lainnya berubah menjadi sesuatu apa? Sesuatu yang tidak berarti. Mathalu nurihi, perumpamaan dari cahayanya ini, kamishkah, bagaikan sebuah lubang yang kecil di dinding atau lubang di atas seperti downlight. Karena lubang yang kecil dengan sendiri kalau ada cahaya kan lebih terpusat kan, lebih terfokus. Kamishkatin fiha misbah, seperti apa? Sebuah lubang di dalamnya ada pelita. Al-misbahu fi zujajah, sedangkan al-misbah tadi, pelita tadi terbungkus oleh apa? Oleh kristal yang terang benderang. Allah gambarkan az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri, kristal tersebut atau kaca tersebut bagikan bintang kejora yang terang benderang. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, sedangkan minyak yang menyalakan pelita tersebut diambil dari buah zaitun yang tumbuh di dataran yang tinggi, la syarqiyatin wala gharbiyah, bukan di sebelah timur maupun barat, maksudnya pada saat matahari terbit menyinari pohon zaitun tersebut. Pada saat di siang hari apalagi, kemudian pada saat akan terbenam sepanjang perjalanan, karena di tempat yang tinggi, bukan di timur maupun di barat, dia mendapatkan seluruh cahaya matahari dari mulai terbit hingga terbenam, hingga menghasilkan minyak yang terbaik. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, hingga minyaknya saja dari bercahayanya dia menyala-nyala dan terang sebelum tersentuh oleh api. Nah, coba perhatikan para jamaah sekalian, paduan dari pelita di tempat yang kecil terbungkus oleh cermin atau kristal yang terang benderang laksana bintang kejora. Kemudian minyak yang dipergunakan, minyak yang didapatkan dari pohon zaitun yang menyerap cahaya matahari dan kehangatannya hingga sebelum tersentuh oleh api dia menyala-nyala. Nah, dalam tempat yang sempit tersebut dengan suasana seperti tadi yang disebutkan, maka tidak akan lagi tertinggal kegelapan, tapi yang ada nurun ala nur, nur ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha, Allah memberikan petunjuk linurihi, kepada cahayanya siapa yang dikehendaki. Yang hatinya terbuka bagikan pelita hari sekarang, bagikan apa? Yang terbuka bagikan miskah tadi, yang mau menerima pelita untuk bertempat di tempatnya. Nah, kalbu-kalbu seperti ini bagikan miskah, ya, yang mau menerima pelita dan cahaya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan menerima cahaya dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala linnas, Allah berikan perumpamaan ini bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berarti semua ungkapan ini adalah perumpamaan. Bukan berarti Allah adalah cahaya, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah nur yang memberikan penerangan, hidayah dan petunjuk bagi semua makhluk yang terdapat di langit maupun di bumi. Lalu Allah umpamakan hari sekalian hati kita ini bagaikan miskah, tempat pelita tadi ditempatkan. Maka barang siapa yang mau menjadikan hatinya sebagai miskah, menerima pelita dan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan petunjuk dan penerangan bagi kita semua. Tapi yang menolak, orang tersebut yang akan dirugikan. Siapa-siapa yang tidak menerima penerangan dari Allah, dia tidak akan menjumpai sama sekali penerangan maupun cahaya. Kira-kira jelas nggak Ibu sekalian perumpamaan ini? Jelas kan? Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, seandainya Bapak Ibu hidup dalam rumah tangga diterangi oleh cahaya Allah, dalam usaha perekonomian juga diterangi oleh Allah, kemudian bersosial bersama masyarakat di luar juga, pergaulan kita, kehidupan sosial kita diterangi, ditunjukkan oleh Allah, di mana semua sikap perbuatan kita, sikap perbuatan yang sejalan dengan keridhaan Allah, baik bersama sesama orang yang beriman, bersama orang di luar Islam, bersama orang-orang yang di bawah maupun yang di atas. Sikap kita, sikap orang yang hidup di bawah penerangan dan petunjuk Allah, apa yang kita akan rasakan kira-kira? Kita akan mendapatkan kemuliaan.
di dunia, kemuliaan di hari akhir, hidup kita akan damai, di mana nurani kita tidak akan saling bertumburukan dengan sikap dan perbuatan kita. Dan pada saat itu hadirin sekalian, kita tidak akan merasa rendah di hadapan orang lain, dan orang lain tidak akan mampu merendahkan kita, karena kita bersama Allah dalam perjalanan hidup ini. Siapa yang menjumpai Allah, dia telah menemukan segala sesuatu. Tapi yang kehilangan Allah, maka dia akan kehilangan segala sesuatu walaupun dia memiliki segala-galanya. Jadi yang Allah inginkan dalam hidup ini, bagaimana kita berjalan dalam hidup kita, baik dalam kita berumah tangga bersama istri kita, bersama anak kita, bersama suami, bersama juga kerabat kita. Sikap, perbuatan, tutur kata kita adalah buah-buah dari hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan hati kita bagikan miskah, tempat pelita tadi, yang menerima cahaya dan penerangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadribullahul amthala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Kemudian saya hari sekali akan melompati beberapa ayat ya, biar perbandingannya lebih jelas ya. Saya tidak membaca fi buyutin adzinallah, tapi langsung melihat perbandingan antara orang yang beriman yang diterangi oleh Allah dengan orang-orang yang kafir yang kehilangan petunjuk dan hidayah dalam perjalanan hidup mereka, juga menggambarkan kondisi jiwa mereka. Langsung kepada ayat 39. Ini merupakan apa? Merupakan perbandingan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuturkan bagi kita semua untuk betul-betul merasakan kejelasan dari petunjuk dan hidayah Allah. Nah, kalau seandainya kitab Allah merupakan nur, kira-kira nur ini yang berfungsi memberikan penerangan, penjelasan, apa yang diterangi? Kira-kira nur ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang ala nur terang benerang, kira-kira dia yang berfungsi sebagai penerang, apa yang diterangi? Tapi yang mengherankan, nur Allah ini harus tunduk kepada apa? Pemahaman salaf. Kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi sesuai dengan pemahaman salaf. Ini yang terjadi. Sedangkan salaf ini tidak jelas. Salaf mana yang jadi tolak ukur? Ada salaf Saudi, ada salaf juga dari kalangan apa? Kiai-kiai Indonesia, ada salaf yang dari Hadramaut, ada salaf yang dari Maroko. Siapa yang mesti jadi ikutan? Seharusnya Al-Quran yang menjadi hakim, Al-Quran yang menjadi nur, bukan sebaliknya yang terjadi. Nah, selanjutnya hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina kafaru. Tadi menggambarkan orang-orang yang beriman, yang menjadikan hati mereka bagikan miskah yang menerima penerangan dan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang berbicara mengenai orang-orang yang kafir, yang menolak cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kafara dalam bahasa Arab berarti jahada wa angkara, yang ingkar dan menolak. Adapun orang-orang kafir yang menolak bimbingan, petunjuk dan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan banyak dari mereka yang mengaku sebagai orang Islam tapi menolak kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan uniknya mengajukan pilihan, pilih Quran atau Pancasila. Padahal Pancasila ini merupakan buah-buah petunjuk Al-Quran. Dia suruh memilih, pilih Pancasila atau Quran. Kalau dia pilih Quran, maka persyaratan untuk menjadi pejabat atau pegawai pemerintah tidak dapat terpenuhi. Kita lihat di sini hadis sekalian. Padahal dia seorang Muslim, dia seorang bersyahadat, tapi menganggap bahwa Al-Quran itu merupakan ancaman bagi mereka. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar dan kafir, a'maluhum kasarabim biqiyah. Amal usaha mereka, ini ladang usaha mereka yang mereka geluti, bagaikan apa? Bagaikan fata morgana di tengah-tengah padang yang luas. Tahu fata morgana, ibu sekalian? Fata morgana ini kalau kita lagi jalan, katakan umpamanya di jalan tol pada siang hari, kita lihat di depan soal ada riak-riak air di atas aspal. Atau orang katakan di padang pasir, dia berjalan pada siang hari, dia melihat ada bayang-bayang air. Waktu didatangi tempat tersebut ternyata bukan air, hanya merupakan bayang-bayang air, dinamakan fata morgana.
Jadi Allah gambarkan bagaimana usaha orang-orang kafir walaupun besar, walaupun jaya nampak, walaupun banyak pendukungnya, banyak buzzernya, ya, banyak pembelanya, tapi Allah gambarkan taubahnya mereka bagikan bayang-bayang fata morgana di tengah-tengah padang yang luas. Kira-kira gambaran ini menggambarkan kenyataan yang ada nggak? Sama sekali ini bukan merupakan kenyataan, tapi hanya merupakan bayang-bayang yang tidak memiliki eksistensi sama sekali. Yahsabuhu dham'anu ma'a, orang yang haus dahaga menganggapnya sebagai air. Dia dalam keadaan haus, berlari berpacu mengejar bayang-bayang tersebut untuk menghilangkan dahaganya. Begitu tiba di tempat tujuan, ternyata menjumpai kekosongan dan kehampaan. Bagaimana perasaannya? Sedangkan dia dalam keadaan haus, dia sudah mengerahkan tenaganya, usahanya untuk mencapai tempat tersebut. Begitu tiba di tempat tujuan, ternyata dia menjumpai kekosongan yang memutuskan harapannya. Datang kematian menjemput dirinya. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ketika dia datang ke tempat yang diharapkan untuk dapat menghilangkan dahaganya, ternyata dia tidak menjumpai apa-apa. Wa wajadallaha indahu, tahu-tahu dia menjumpai Allah di sana karena ajalnya telah datang. Fawaffahu hisabah, Allah melunasi hisabnya. Wallahu sari'ul hisab, sungguh Allah maha cepat hisabnya. Dia bekerja siang malam mengumpulkan harta, mengikuti ambisinya. Kalau sudah sampai target sekian dia akan pensiun, dia akan istirahat. Ternyata hadirin sekalian, semua yang dikumpulkan bagikan orang yang memegang air. Ada seorang hadirin sekalian mantan jenderal. Waktu dia pensiun, harta yang dikumpulkan melimpah ruah. Kemudian dia pindah ke satu kota, dia bangun rumah yang cukup megah, juga dengan pengawalan yang ketat. Ternyata itu merupakan awal dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sewaktu dia berkuasa, dia mengumpulkan harta dari cara yang tidak benar. Mulai hari sekalian istrinya sakit. Sakit yang cukup berat. Dia masih merasa punya harta. Untung saya punya persiapan harta. Anggapannya dibawa dari satu negara ke negara untuk berobat, tapi ternyata semua tidak berguna. Sampai hari sekalian harta yang dikumpulkan berkurang sedikit demi sedikit. Istrinya meninggal dunia, kemudian mulai satu persatu anaknya sakit. Kemudian berakhir hari sekalian dirinya sakit hingga meninggalkan dunia tidak memiliki apa-apa sama sekali. Semua hartanya dijual dan dibeli oleh orang lain, tidak meninggalkan apa-apa sama sekali. Jadi mereka-mereka yang sekarang mengejar kedudukan, mahalkan segala cara, berapa lama akan hidup di dunia? Pada saat dia menghadapi ancaman, bahkan turun dari kedudukannya, baru dia menyadari bahwa semua itu hanya merupakan apa? Bayang-bayang fata morgana. Mengerikan gak ibu-ibu sekalian? Oleh karena itu, orang-orang yang duduk di atas, pada saat mereka akan turun, bayangan mimpi ketakutan luar biasa mengerikan buat mereka. Kalau mereka turun bagaimana nanti? Nanti bagaimana kalau digugat, kalau dibongkar kesalahannya, kasusnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu mereka berusaha untuk mengangkat orang-orang yang bisa mengamankan mereka, yang akan menutupi kesalahan mereka dan akan mempertahankan betul-betul apa-apa yang mereka miliki. Belum lagi ketika mereka meninggalkan dunia harus menghadap ke hadapan Allah. Kalau di dunia dia mungkin masih bisa mengangkat orang yang bakal melindungi dirinya, tapi begitu sakaratul maut, siapa yang akan membantu dirinya hadirin sekalian pada saat tersebut? Ini gambaran dari orang-orang yang ingkar pada Allah. Tapi gambaran orang-orang yang beriman yang mau mengikuti petunjuk Allah Ta'ala, hati mereka bagikan miskah. Di dalamnya terdapat pelita dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pandangannya, pendengarannya, ucapannya, perilakunya semua betul-betul di bawah pengawasan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah bilang yahdi man yasha. Orang seperti ini yang menjadikan jiwanya sebagai pelita yang akan menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yudhillu man yasha, itu orang-orang yang menutup dirinya dari cahaya Allah. Bukan Allah yang salah, dia yang menutup rahmat dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menggambarkan usaha mereka hari sekalian, usaha mereka. Seperti yang Faisal bilang, naik ke atas sampai di atas nyungsep ke bawah hari sekalian. Mengerikan gak?
mengerikan luar biasa. Nah sekarang perumpamaan berikutnya mengenai kondisi jiwanya. Kondisi jiwanya. Kalau tadi usahanya, au kadhulumatin fi bahrin lujji. Lalu keadaan orang ini di samping gambaran yang Allah berikan tadi mengenai usahanya dalam hidup ini, Allah gambarkan jiwanya, atau bagaikan seseorang yang berada fi bahrin lujji, di dalam samudra ya, yang luas dan dalam. Kita tahu bahwa samudra, ada sekalian, yang luas dalam ini ya, kedalamannya luar biasa, dan kita bukan hanya menyaksikan ombak di luar, tapi arus air di bawah juga luar biasa. Au kadhulumatin fi bahrin lujji, atau dia berada di kedalaman laut yang dalam. Au kadhulumatin fi bahrin lujji yaghshahu maujun, diselimuti oleh gelombang, oleh arus. Min fawqihi maujun, di atasnya masih apa? Ada lagi gelombang, ada gelombang yang di atas, ada gelombang juga yang di bawah. Arus air yang kuat. Min fawqihi sahab, di atasnya lagi tertutup oleh awan ya. Hingga cahaya matahari apa? Tidak dapat menerangi kedalaman laut di mana dirinya berada. Apa yang dirasakan hadirin sekalian? Kedalaman lautan, di atasnya diselimuti oleh gelombang, di atas terdapat gelombang, kemudian ditutupi oleh awan yang pekat hingga menahan sinar matahari. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Kalau dia mengeluarkan tangannya, dia tidak bisa melihat tangannya. Nah, coba para jamaah renungkan. Kira-kira orang yang di kedalaman lautan ini, diselimuti oleh gelombang, ditekan oleh gelombang dari atas, kemudian gelap gulita, kira-kira bagaimana kondisi jiwanya? Saya kalau berenang, begitu nyelam semeter, 2 meter ke bawah saja, mulai kuping sakit, dan kita merasakan apa? Tekanan air. Apalagi semakin dalam. Betul enggak? Semakin dalam dia berenang, semakin berat tekanan air. Bukan hanya tekanan, belum lagi arus, belum lagi hadirin sekalian apa? Gelombang di atasnya, belum lagi kegelapan yang mencekam. Bagaimana kira-kira perasaan jiwanya? Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak mendapatkan penerangan dari Allah, dia tidak akan menjumpai penerangan dimanapun juga. Artinya, tidak ada seorang pun yang kuasa menolong dirinya, menyelamatkan dirinya dari tekanan dan stres yang dihadapi dan hilangnya harapan hidup di dunia, bagaimana di hari akhir nanti. Oleh karena itu jangan kita terpedaya, tertipu oleh mereka yang sedang bersenang-senang pada saat ini, berpindah pesiar dari satu tempat ke tempat. Hidup mereka hanya singkat sementara. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan tertipu kamu menyaksikan orang-orang kafir yang berpindah dari satu negeri ke negeri, pesiar dengan berbagai macam fasilitas hidup kemewahan. Mata'un qalil, hanya kesenangan beberapa saat. Wa ma'wahum jahannam, tempat peristirahatan akhirnya api neraka jahanam. Wala bi'sal mihad, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau setiap orang mau mensyukuri nikmat Allah, mau menghargai petunjuk Allah, dia akan hidup damai bersama keluarganya dan memiliki harapan hari depan yang amat indah. Tapi sayang, sungguh sayang ya, kita meninggalkan dan mengabaikan petunjuk dan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencari petunjuk dari selain Allah, dan kita beranggapan kita akan mampu berdaya upaya. Wala yahsabanna alladzina kafaru sabaqu. Jangan beranggapan orang-orang kafir mampu untuk mendahului kami. Artinya mampu keluar apa? Dari cengkeraman Allah Ta'ala, mampu dengan usahanya untuk mencapai cita-cita dan tujuan mereka. Mereka hidup di bumi ini dalam sangkar, ruang, waktu, dan penuh keterbatasan. Kemana dia akan melarikan diri? Kelahirannya bukan pilihannya. Begitu pula matinya pun hadirin sekalian telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang kaya saya jumpai hadirin sekalian, sekarang usia sudah mendekati 70. Rumahnya luasnya jangan ditanya. Rumahnya luasnya beberapa hektar, di daerah yang mahal dan mewah. Artinya kalau dijual rumahnya di atas hadirin sekalian mungkin sekitar 1,5 triliun rumah saja ya. Kalau buat kita kan jangan ke segitu, betul enggak?
Kita diberikan sedikit nikmat, kita bersyukur. Alhamdulillah, makan nasi sama gado-gadonya nikmatnya luar biasa. Iya. Kita bisa nikmati nikmat Allah yang sederhana pada saat bersyukur. Akhirnya apa? Dia merasa ternyata mulai kulitnya keriput. Kulitnya keriput. Lehernya mulai terdapat kerutan. Akhirnya berangkat ke Jerman untuk apa? Untuk menyuntikkan stem cell. Supaya bisa apa? Supaya bisa meremajakan kulitnya kembali dan tubuhnya. Dia lupa di balik semua ini ada ajal yang ditetapkan Allah. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Begitu juga idza jaa ajalullahi la yuakharu law kuntum ta'lamun. Kalau ajal datang tak mungkin dielakkan. Oleh karena itu kita jumpai banyak orang-orang yang masih dalam keadaan muda, segar, bugar, semua tubuhnya dalam keadaan sehat. Tahu-tahu kita dapat kabar pagi harinya dia meninggal dunia. Ada orang tua umurnya lebih 80 tahun, koma 10 hari, gak lama kemudian balik lagi hidup. Sebulan kemudian koma lagi, hari sekalian hidup lagi. Berkali-kali. Sampai orang bilang, subhanallah, gak bosan hidup. Gak bosan hidup. Sedangkan yang muda-muda ternyata hari sekalian datang panggilan Allah lebih dulu. Siapa di antara kita yang tahu siapa yang akan dipanggil lebih dulu? Siapa yang paling akhir dipanggil? Ada yang tahu? Alhamdulillah sekarang kita masih bisa berkumpul pagi ini. Belum tentu Sabtu besok kita akan berkumpul. Yang penting hari sekalian bukan berapa lama kita hidup dunia. Yang paling penting kita hidup, hati kita terus hari sekalian bagaikan pelita, menjadi tempat dari cahaya Allah yang berpengaruh terhadap seluruh sikap dan perbuatan kita dalam hidup ini. Ini yang selalu kita dambakan. Oleh karena itu dalam doa Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura waj'al li nura. Ya Allah, letakkan dalam hatiku ya Allah cahayamu. Begitu pula pada pendengaranku, begitu juga pada penglihatanku, begitu juga hariskan di sebelah kananku, di sebelah kiriku, dan berikan aku ya Allah nur dari sisimu. Ini menerangkan kepada kita orang yang diberikan penerangan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang selamat damai dalam kehidupan dunia dan beruntung di hari kemudian nanti. Dan Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati karena sebagai seorang hansip, sebagai seorang katakan pedagang kecil, atau sebagai seorang pegawai yang rendahan, karena Allah tidak melihat semua ini. Yang dilihat iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak Ibu renungkan ayat-ayat tadi, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita dan juga bagi anak-anak kita semuanya. Dan jangan pernah kita iri menyaksikan kelebihan nikmat yang ada pada orang lain. Karena mulianya seseorang bukan karena banyak atau tingginya seseorang, tapi karena syukurnya pada Allah dan sabarnya dalam menghadapi ujian-ujian dalam hidup ini. Demikianlah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Bapak Ibu bersama keluarga, juga bersama Masjid Al-Mahdinya, insya Allah bisa masuk ke dalam surga bersama-sama, insya Allah. Anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh. Allah perbaiki akhlak mereka, luruskan hidup mereka, sucikan jiwa mereka, dan kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Sebagai penutup, mari bersama-sama jadikan hati kita sebagai miskah, sedangkan pelitanya adalah cahaya Allah, itu Al-Quran Al-Karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.